Coba lihat keyboard kamu sekarang, kok hurufnya nggak berurutan ya? Kenapa mulai dari Q, W, E, R, T, Y? Kenapa nggak dari A, B, C? Kita pakai susunan ini setiap hari di HP, laptop, komputer kantor. Tapi banyak orang yang bahkan nggak tahu kenapa susunannya seperti itu. Dan lebih menarik lagi, ternyata QWERTY dibuat bukan untuk mempermudah, tapi malah memperlambat pengetikan. Loh, kok bisa? Semua berawal dari abad ke-19, jauh sebelum ada komputer. Waktu itu, penulisan surat, dokumen, dan laporan resmi dilakukan dengan mesin ketik manual. Tahun 1868, seorang penemu bernama Christopher Latham Scholes dari Amerika menciptakan mesin ketik komersial pertama yang sukses. Awalnya susunan hurufnya memang berurutan alfabet, dari A sampai Z. Tapi ada masalah besar. Karena susunan A sampai Z membuat orang bisa mengetik terlalu cepat, maka batang-batang besi yang mencetak huruf di kertas sering macet atau menyangkut. Bayangin kamu ketik kata did atau speed terlalu cepat. Huruf-huruf itu muncul berurutan dari batang yang letaknya berdekatan. Maka Scholes butuh solusi. Bagaimana caranya membuat pengetikan jadi lebih lambat dan terkontrol agar mesin nggak macet. Maka lahirlah susunan QWERTY, huruf-huruf yang sering dipakai bersama seperti TH, H, R, sengaja dipisah jauh-jauh supaya tangan harus bergerak lebih banyak sehingga pengguna mengetik lebih pelan dan mesin nggak macet. Aneh ya, susunan yang kita pakai sekarang justru dibuat untuk membatasi kecepatan. Tapi sistem ini ternyata berhasil dan disukai banyak orang, termasuk perusahaan besar saat itu. Salah satunya Remington, produsen senjata yang akhirnya memproduksi mesin ketik QWERTY secara massal. Setelah Remington memproduksi mesin ketik dengan layout QWERTY secara massal, susunan ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dan karena waktu itu Remington adalah salah satu produsen mesin ketik terbesar, banyak perusahaan kantor hingga sekolah terpaksa belajar susunan ini. Jadi, walaupun tujuannya awalnya justru untuk memperlambat pengetikan, QWERTY keburu jadi standar sebelum sempat dikaji ulang. Pada tahun 1930-an, seorang profesor bernama August Dvorak memperkenalkan susunan baru, Dvorak Simplified Keyboard. Tujuannya jelas, membuat susunan huruf yang lebih efisien, minim gerakan jari, menempatkan huruf yang sering dipakai di tengah secara teori dan uji laboratorium. Layout Dvorak bisa meningkatkan kecepatan mengetik hingga 70%. Tapi sayangnya, Dvorak mungkin lebih efisien, tapi mengganti kebiasaan jutaan orang di seluruh dunia bukan perkara mudah. Sekolah, perusahaan, dan mesin ketik sudah telanjur pakai QWERTY. Kalau diganti artinya harus retraining semua orang. Mengganti mesin mengubah buku pelajaran mengetik, dan kebanyakan orang nggak mau ribet. Akhirnya, meski Dvorak lebih optimal, QWERTY tetap menang karena faktor kebiasaan dan penyebaran awal. Ketika komputer muncul di abad ke-20, teknologinya berubah, tapi keyboardnya tetap QWERTY. Bahkan saat ponsel pintar berkembang dan kita mengetik di layar sentuh, susunan QWERTY tetap bertahan. Kenapa? Karena otak kita sudah terbiasa. Dan mengubah kebiasaan global sama sulitnya dengan mengubah satuan waktu atau mata uang dunia. Waktu HP makin canggih dan keyboard fisik digantikan oleh layar sentuh, banyak yang berpikir, mungkin sekarang waktunya susunan baru. Tapi ternyata tidak. Produsen smartphone seperti Apple, Samsung, dan Android lainnya tetap memilih QWERTY. Kenapa? Karena mayoritas pengguna sudah terbiasa keyboard QWERTY memberikan rasa familiar. Bahkan belajar mengetik dua jari di layar tetap didasarkan pada susunan QWERTY. Di era internet, segala sesuatu perlu keseragaman. Dari pengkodean simbol ASCII hingga shortcut seperti Ctrl+C, Ctrl+V, semua pakai QWERTY. Kalau satu orang pakai susunan beda, itu bisa menimbulkan kebingungan dalam input teks, shortcut pemrograman aplikasi lintas negara. Jadi QWERTY bukan cuma warisan, tapi juga standar global dalam komunikasi digital. Alasannya bisa diringkas dalam 3 poin utama. Efek lock-in. Susunan QWERTY sudah mendarah daging di dunia pendidikan, bisnis, teknologi, dan kebiasaan. Infrastruktur sudah terbangun. Dari keyboard fisik, layout software, sampai coding, semua berbasis QWERTY. Tidak ada dorongan besar untuk ganti. Mayoritas orang sudah nyaman meskipun tidak efisien 100%. Kadang dalam dunia teknologi yang pertama kali populer, justru yang akan tetap bertahan bukan karena paling bagus, tapi karena semua orang keburu terjebak di dalamnya. Hari ini kita punya keyboard layar sentuh, keyboard virtual, keyboard suara, voice to text, bahkan keyboard EANY. Tapi faktanya, semuanya tetap mengacu pada susunan QWERTY.
Satu-satunya hal yang berubah hanyalah bentuknya, tapi susunannya masih sama sejak tahun 1873. Dan sepertinya QWERTY akan tetap ada untuk waktu yang sangat lama. Tahukah kamu bahwa kata typewriter bisa diketik hanya dari baris atas keyboard QWERTY? Keyboard QWERTY punya varian internasional seperti AZERTY Francis dan QWERTZ Jerman, tapi tetap berdasarkan struktur QWERTY. Shortcut seperti Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z diciptakan sejak era awal komputer dan masih dipakai sampai hari ini. Ini membuktikan bahwa keyboard bukan cuma alat ketik, tapi juga bagian dari sistem budaya teknologi global. Selain Dvorak, ada juga alternatif lain seperti Colemak, lebih nyaman dan mudah dipelajari dibanding Dvorak. Maltron, Walkman, dan bahkan keyboard ergonomis split style. Tapi semuanya menghadapi hambatan yang sama. Mengganti kebiasaan global jauh lebih sulit daripada menciptakan solusi teknis. Kisah QWERTY adalah pelajaran penting dalam dunia teknologi. Yang paling efisien belum tentu jadi yang paling dominan. Kadang yang menang adalah yang lebih dulu dikenal, yang disebarkan oleh perusahaan besar, yang tidak memberi terlalu banyak friksi ke pengguna. Teknologi bukan cuma soal inovasi, tapi juga adopsi dan kenyamanan massal. Jadi, sekarang kamu tahu kenapa keyboard kamu disusun QWERTY dan bukan ABESCII. Jawabannya ada di sejarah, kebiasaan, dan sistem yang sudah terlalu besar untuk diubah. Gimana menurut kamu? Haruskah kita tetap pakai QWERTY atau sudah waktunya beralih ke susunan yang lebih efisien? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ya, jangan lupa like video ini, komen pengalaman kamu, subscribe ke channel Gudang Cara. Karena di sini kita bahas hal-hal kecil yang sering kamu anggap biasa, ya, tapi punya cerita luar biasa di baliknya. Sampai jumpa di video berikutnya.